Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad nurjat illallah, syirri wa syirri, syirri fi, syirri la Allahu asma wal sifati, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was zahiru. La haula wa la quwwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita turun ke bawah sedikit untuk membahas tentang sholat. Semua orang memahami bahwa tujuan sholat itu agar kita bisa selamat dunia akhirat. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Kita sholat agar kita terhindar atau bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar datang dari luar dan juga datang dari dalam diri sendiri. Makanya kalau kita selesai sholat, kita berdoa, minta keselamatan, minta perlindungan, minta dijauhkan dari kejahatan, syaitan, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita ingin selamat dunia akhirat. Yang jadi masalah di sini, banyak orang sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban sebagai umat muslim. Sekali lagi, banyak orang sholat sekedar menggugurkan kewajiban. Yang penting sholat, selesai. Ini pikiran mereka. Dia tidak memikirkan lagi tujuan utama. Kenapa kita sholat? Supaya kita selamat. Contoh misalnya, inilah sholatnya orang-orang tidak berilmu. Contoh, setelah selesai sholat, pasti baca doa. Doa apa dibaca? Bermacam-macam doa, termasuk keselamatan, termasuk perlindungan dari kejahatan manusia, dari kejahatan syaitan. Semua doa dibaca kalau sudah selesai sholat. Nah, ketika kita membaca doa, apa manfaat yang bisa diambil? Apakah kita sudah terlindungi? Apakah kita sudah selamat? Tidak. Kenapa? Bagaimana mungkin kita dilindungi oleh Allah dari setan? Kita sendiri yang menjadi setan.
Coba, bagaimana Allah melindungi kita dari godaan setan, dari kejahatan setan, dan pada akhirnya kita juga sendiri menjadi setan. Bagaimana Allah mau menyelamatkan kita? Kita sendiri yang menjerumuskan diri ke dalam api neraka. Contoh, selesai sholat, keluar rumah, menggunjing, mencerita keburukannya orang lain, menghina, mencaci, memfitnah. Bagaimana mungkin Allah mau melindungi? Karena kita sendiri yang menjerumuskan diri kita ke dalam api neraka. Bagaimana Allah mau melindungi kita dari kejahatan setan, dari godaan setan? Kita sendiri yang menjadi setannya. Inilah sholat yang tidak berilmu, cuma menggugurkan kewajiban. Kenapa banyak orang sholat masih gelisah, tidak tenang, dalam arti tidak mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan sehari-hari? Karena jiwanya masih gentayangan berputar-putar di alam dunia ini. Banyak orang sholat tahajud, sholat macam-macam sholat, tapi belum damai. Karena jiwanya belum bisa menembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masih berputar-putar gentayangan. Akhirnya dia gelisah, tidak tenang, pikirannya kacau. Semua ini sholat-sholat yang tidak memiliki ilmu. Hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Menganggap bahwa selesai sholat udah pasti kita selamat. Tidak mungkin. Kalau mau selamat, tergantung dari kita. Bagaimana supaya kita sholat betul-betul selamat? Jaga sholat kita. Jaga semua doa-doa kita yang apa yang kita ucapkan dalam sholat. Jaga semuanya itu. Bukan menjadi kita pelakunya. Jadi, sholat itu ibarat menanam. Contoh kita menanam padi. Setelah kita tanam, kita jaga, dirawat. Bukan ditanam baru kita lepaskan, ya udah habis dimakan tikus. Jadi sholat itu, saudara, tidak sekedar menggugurkan suatu kewajiban, tapi kita harus betul-betul menjaga bagaimana supaya kita selamat. Jaga sholat kita. Sekali lagi, jaga sholat kita. Supaya kita jangan capek. Kalau kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban, pasti capek. Berapa banyak manusia bisa dikatakan ahli ibadah, ahli sholat. Tidak terhitung lagi ketika dia meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Banyak sekali. Bahkan ada sampai berminggu-minggu di situ mengalami sakaratul maut, tersiksa. Ini semua orang-orang sholat cuma menggugurkan kewajiban. Bagaimana Allah mau menyelamatkan kita? Kita sendiri yang menjerumuskan diri kita ke dalam api neraka. Bagaimana Allah mau melindungi kita dari kejahatan setan, dari godaan setan? Kita sendiri yang menjadi setannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita sadar. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.